Yo Tamago, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung manga One Piece chapter 1059 di minggu ini tidak rilis alias libur, jadi kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1059 yang akan rilis di minggu depan. Nah, untuk video kita kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana lanjutan chapter 1059, yang dimana prediksi kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita lanjutan pasca selesainya pertempuran di Onigashima dan para kru bajak laut tepi jerami beserta dengan para aliansinya pergi meninggalkan Wano Kuni. Nah, salah satunya bagaimanakah pergerakan dari para mantan Shichibukai yang lainnya setelah kita mengetahui bahwa bagi Crocodile dan juga Dracul Mihawk sudah lebih dulu melakukan action mereka dengan membentuk organisasi Crossguild. Bagaimanakah juga kondisi pelayaran dari kru bajak laut tepi jerami sesaat setelah meninggalkan Pulau Wano Kuni? Apakah ada kans mereka akan bertemu dengan musuh yang lebih berat lagi ke depannya dan akan dicegat oleh seseorang di lautan? Jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar, oke? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya prediksi Tamagon, yakni kita akan melihat bagaimana pergerakan Caesar Clone dalam mengikuti pasukan Germa 66 yang akan menuju markas besarnya. Di sana kemungkinan besar Caesar Clone ini akan segera bertemu dengan Vinsmoke Jaji untuk membicarakan sesuatu. Jadi kita lihat saja nanti ya, apakah cover story ini akan mengungkap sisi gelap dari organisasi Meds dan apa tujuan terbentuknya organisasi ini. Hal pertama yang nanti akan kita bisa lihat kemungkinan akan melanjutkan bagaimana pelayaran dari kru bajak laut topi jerami setelah meninggalkan Wano Kuni pasca mereka sudah bisa menumbangkan dua Yonko. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa para burung yang membawa berita sudah menyebarkan informasi yang ada di luar Pulau Wano Kuni. Dan salah satunya di chapter kemarin menyebut bahwa adanya bounty terbaru dari beberapa kru bajak laut topi jerami beserta dengan karakter-karakter penting yang juga mendapatkan nilai buruan. Chapter One Piece 1059 kru bajak laut topi jerami kemungkinan akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai berita yang ada di surat kabar tersebut. Nah, tentunya informasi yang ada pada surat kabar ini merujuk kepada apa saja informasi yang sudah tersebar luas di luar Wano Kuni, yang tentunya tidak diketahui oleh para aliansi yang kemarin bertarung di Onigashima. Salah satu berita yang besar juga dalam surat kabar tersebut yakni bagaimana pergerakan selanjutnya yang akan dimiliki oleh beberapa mantan Shichibukai pasca dibubarkannya organisasi tersebut. Bisa jadi kita nanti akan melihat bagaimana kondisi yang akan dimiliki oleh Boa Hancock selepas dibubarkannya Shichibukai. Kita sendiri masih belum tahu bagaimana keadaan wanita cantik ini. Persentase yang paling besar yakni setelah dibubarkannya Shichibukai, Hancock kembali ke kampung halamannya di Pulau Amazon Lily. Setelah Shichibukai bubar, tentunya pemerintahan dunia tidak tinggal diam karena para mantan Shichibukai ini akan menjadi sasaran empuk dari elite world government karena mereka akan sangat berbahaya jika dilepas begitu saja jabatan Shichibukainya. Boa Hancock akan segera untuk dicari kemudian dieksekusi karena mereka ini tentunya sedikit tidaknya tahu mengenai informasi penting yang pemerintahan miliki sesaat mereka masih menjabat menjadi anjing pemerintah. Rumor yang paling santer beredar bahwa Kapten Koby akan segera ditunjuk untuk menuju ke Pulau Amazon Lily dan mempunyai tugas untuk menangkap Boa Hancock di sana. Eiichiro Oda pernah menyatakan bahwa di tahun ini ada 3 karakter One Piece yang akan mendapatkan hal buruk dari mereka. Mereka diantaranya adalah Sabo, Vivi, dan juga Boa Hancock. Nah, prediksinya, setelah Koby ini menginjakan kakinya di Pulau Amazon Lily, tampaknya tidak butuh waktu lama bagi Boa Hancock untuk mengatasi orang ini. Boa Hancock akan segera mengalahkan Koby di sana. Ini pun akan membuat Koby beserta dengan para pasukannya yang ditugaskan untuk menangkap Boa Hancock akan kabur ketar-ketir dan cabut dari Amazon Lily. Mendapatkan perlakuan ini, Koby tentu saja akan langsung melaporkan hal ini kepada atasannya dan mentornya sendiri yaitu Monkey D. Garp. Jadi setelah ini terjadi, akan ada bala bantuan dan pasukan baru yang akan menangkap segera Boa Hancock di kediamannya. Kejadian inilah yang akan punya potensi Boa Hancock mendapatkan kejadian yang buruk yang dikatakan langsung sebelumnya oleh Eiichiro Oda. Hal yang paling buruk kemungkinan besar dia akan dijebloskan di penjara Impel Down seperti halnya yang Doflamingo alami. Namun tentunya akan ada upaya
kabur dari buah Hankook dalam pengejaran yang dilakukan oleh pihak marinir. Jadi, buah Hankook harus segera meminta perlindungan dan yang akan dia tuju kemungkinan besar bisa jadi adalah kru bajak laut topi jerami. Dia akan mencari keberadaan Luffy dan kawan-kawannya untuk bisa berlindung dan berdiam diri di kapal tersebut dalam waktu yang belum ditentukan. Bisa jadi juga mungkin buah Hankook akan bisa diboyong oleh kru bajak laut topi jerami untuk ikut berlayar ke arc selanjutnya dari rute yang telah mereka sepakati. Satu hal yang akan terjadi lagi, kita akan berlanjut di mana akan melanjutkan cerita di akhir chapter lalu yang memperlihatkan para revolusioner yang mendapatkan telepon dari salah satu eksekutifnya yaitu Sabo. Sabo memberikan informasi buah kabar yang selama ini beredar yang menyebut bahwa dia yang membunuh Nefertari Cobra tidak benar adanya. Hal itu disampaikan langsung kepada petinggi dari revolusioner yaitu Dragon. Dia juga menyebut bahwa itu memang akal-akalan yang dimiliki oleh para pemerintahan dunia guna untuk membuat kotor nama revolusioner. Di sisi lain ada kabar yang cukup menyenangkan di mana putri Alabasta yaitu Nefertari Vivi sudah bersamanya sekarang, namun dia masih belum menyebutkan di mana lokasinya bersama Vivi untuk saat ini. Sabo mengatakan bahwa Vivi menjadi target utama dari pemerintahan dunia, terutama Im Sama, karena ada hal yang spesial yang menyangkut Vivi dan juga hubungannya dengan Im Sama. Terungkap juga bahwa Alabasta menjadi pulau yang sangat ditakuti oleh para 20 aliansi yang membentuk pemerintahan dunia karena alasan tertentu. Nah, kemungkinan bisa jadi Alabasta punya keterikatan kuat dengan abad kekosongan di masa lalu. Maka dari itulah Nefertari Vivi menjadi orang yang paling dicari oleh pemerintahan dunia untuk segera dieksekusi. Mungkinkah Vivi akan dipertemukan lagi dengan kru bajak laut topi jerami di pulau berikutnya yang mereka tuju? Pulau ini akan menjadi tempat persembunyian dari Sabo dan juga Vivi. Itu juga akan bersamaan dengan bertemunya Sabo dengan Luffy kembali. Nah, di pulau inilah bisa jadi Vivi akan kembali lagi bergabung dengan kru bajak laut topi jerami guna mendapatkan perlindungan dari kejaran pemerintahan dunia. Apakah dia akan ikut berlayar dengan kru bajak laut topi jerami seperti kasus dari Nico Robin yang menjadi incaran dari pemerintahan dunia? Sementara itu, kita juga kemungkinan akan melihat lagi Smoker dan juga Tashiki. Mereka kembali akan ditugaskan untuk menangkap kru bajak laut topi jerami yang sudah keluar dari Pulau Wano Kuni. Kita bisa jadi akan disuguhkan kembali flashback pada saat pertama kali kru Luffy berlayar dan bertemu mereka di Alabasta. Nah, sementara itu, bisa jadi akan ada poin yang kocak lagi dari pertemuan Zoro dan juga Tashiki. Smoker juga bisa jadi akan memberikan semacam informasi penting terkait berita yang sudah terjadi di rapat Reverie kemarin yang menyangkut Nefertari Vivi. Dia juga sekalian memberikan Luffy kabar terbaru mengenai saudaranya yaitu Sabo. Dia mengatakan bahwa Sabo menjadi incaran pemerintahan dunia karena dia disinyalir menjadi dalang atas pembunuhan Nefertari Cobra pada saat rapat Reverie. Kita kemudian lantas mendapatkan reaksi dari Luffy setelah mendengar kabar tersebut. Panel terakhir di chapter ini, kemungkinan kita sudah akan mengetahui siapa karakter yang disebutkan oleh Iota's Kid yang mengatakan dia ingin mencari orang dengan luka bakar. Namun tentunya masih berbentuk siluet yang pastinya masih dirahasiakan. Kid pun mengatakan bahwa orang ini bernama Dr. Vegapunk. Oke, bagaimanakah menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1059? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh!